Halo teman-teman semuanya. Kalau pada materi sebelumnya kita sudah membuat kelas beserta pengaturannya, kemudian sudah memasukkan siswa dan gurunya. Kali ini pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memposting materi pelajaran di kelas online kita gitu ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan mempelajari bagaimana cara memposting sebuah pengumuman, kemudian cara menambahkan materi melalui file yang ada di PC atau laptop kita, gitu ya. Baik, teman-teman bisa melihat kelas kita di sini. Nah, di sini ada yang namanya bagikan sesuatu dengan kelas Anda gitu ya. Nah, itu adalah cara kita untuk memposting sebuah pengumuman atau materi yang kita ketik di situ gitu ya. Jadi misal di sini ada bagikan dengan kelas, kita bisa menulis sesuatu atau saya sudah siapkan di sini kita bisa mengcopy di sini ya. Nah, dalam contoh kali ini kita akan membuat pengaturan kelas, aturan kelas online kita gitu ya. Nah, aturan kelas online kita seperti apa? Bisa seperti ini. Nah, kita bisa mengaturnya apakah postingan ini untuk semua siswa atau hanya siswa tertentu saja. Nah, karena di sini kelas kita cuma ada satu orang, jadi ya eh, mengirim ke satu orang ya hampir sama saja dengan mengirim ke semua siswa gitu ya. Tapi pada praktiknya kalau siswanya banyak gitu, kita bisa memilih apakah kita hanya misal kita mau mengirim pengumuman remedial ke 5 orang siswa saja yang di remedial gitu. Itu bisa. Jadi dari 30 siswa, kita hanya mengirim pengumuman ini hanya untuk 5 orang siswa yang remedial. Nah, itu bisa dipilih gitu ya. Jadi caranya nanti bisa klik ke pilihannya itu dan bisa dicentang untuk siswa-siswa tertentu saja gitu ya. Nah, karena kebetulan di sini karena siswanya itu hanya satu orang ya, jadi ketika kita klik ya kecentang semua siswa gitu karena ya tadi siswanya hanya satu orang, jadi kita hanya kirim satu orang ya kehitungnya semua siswa juga gitu ya. Kurang lebih seperti itu pengaturannya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa langsung klik posting ya. Nah, nanti pengumuman tersebut akan langsung muncul di Google Classroom kita ya. Nah, ini bisa digunakan eh, untuk pengumuman, diskusi dan lain sebagainya. Oh ya, saran saja untuk teman-teman, untuk teman-teman sarankan ke siswa teman-teman kalau mau komen dan lain sebagainya, lebih baik komen jangan posting. Misal nih, ada siswa misal menulis eh, Pak, saya mau bertanya dong gitu. Nah, kemudian dia posting di sini. Nah, itu akan kalau kata saya membuat kelas kita tidak rapi. Kalau hanya satu dua siswa nggak masalah. Tapi kalau banyak siswa, takutnya materi yang kita share itu akan tertumpuk oleh postingan mereka. Jadi saran saya, anjurkan mereka untuk komentar di bawah nih. Nah, mau bertanya dong Pak gitu. Misal ya, bolehkah gitu. Kita makan selama kelas online misal ya. Nah, ketika diklik komentar di bawah postingan yang di atas itu akan rapi karena komentar bisa kita sembunyikan, tapi kalau postingan tidak bisa gitu. Nah, jadi saran saya teman-teman menghimbau siswanya nanti kalau mau komentar dan lain sebagainya sebaiknya di bawah postingan yang dimaksud gitu. Jadi jangan bikin postingan baru gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa mengedit atau menghapus postingan yang sudah kita buat gitu. Jadi barangkali misal di sini kita salah nih postingannya. Nah, kita bisa edit gitu ya. Contoh kita klik edit di sini. Nah, kita ganti ini kita ganti dengan materi ya. Selanjutnya silahkan lihat di link
yang akan dibagikan gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, kita klik simpan kalau sudah selesai editingnya ya. Nah, maka akan berubah eh, langsung berubah postingannya menjadi yang kita posting edit baru. Atau kita bisa menghapusnya. Misal kalau salah nih pengen dihapus, kita tinggal klik aja hapus ya. Nah, maka otomatis postingannya akan terhapus. Kok postingannya masih ada? Kita lihat ada keterangannya bahwa postingan tersebut sudah dihapus gitu ya. Tapi kok masih muncul? Ingat di pengaturan awal kelas kita yang sebelumnya bahwa postingan ini dapat dilihat oleh semua guru di kelas ini. Postingan ini akan dihapus permanen dalam 30 hari. Bahwa kita mengaktifkan bahwa guru bisa melihat postingan yang sudah dihapus gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat pengumuman, diskusi dan lain sebagainya dari postingan tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat postingan untuk menambahkan file dari PC atau laptop kita. Misal kita klik di sini materi pembuatan video, kemudian kita klik tambahkan. Nah, di situ ada 4 opsi ya. Ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube gitu ya. Nah, kalau kita tambahkan Google Drive, itu kita akan menambahkan file dari Google Drive kita. Nah, sebagai catatan, nanti Google Drive-nya adalah akun yang dipakai di Google Classroom kita. Nah, kalau link, itu kita bisa menambahkan web dan link sebagainya. Untuk file, kita bisa menambahkan file dari PC atau laptop yang kita punya. Jadi kita bisa menambahkan Word, Excel, PDF, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, atau kita juga bisa menambahkan YouTube. Video dari YouTube, kita bisa langsung menambahkannya. Nah, kali ini kita akan coba menambahkan dari file PC atau laptop kita ya. Kita bisa klik file tadi. Nah, nanti kita bisa pilih file dari perangkat Anda. Di dalam contoh kali ini kita akan mencoba upload file dalam bentuk PowerPoint dan PDF. Jadi kita satu-satu nanti ya. Kita yang pertama akan cari file PowerPoint terlebih dahulu. Untuk filenya sebenarnya semua file bisa dari video dan lain sebagainya. Nah, ini hanya sebuah contoh saja. Nanti kita bisa klik di sini, kita pilih PowerPoint yang akan diupload, kemudian klik open. Nah, kalau sudah muncul, kita bisa langsung klik tombol uploadnya ya. Jadi ini fungsinya untuk mengupload file dari PC atau laptop kita ke Google Classroom yang kita punya ya. Sebagai catatan, semua file yang di-upload di Google Classroom itu akan secara otomatis masuk ke Google Drive kita ya. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari Google Classroom, bahwa kita nggak usah capek-capek mengorganisir lagi file-file yang ada di Google Classroom, itu akan secara otomatis masuk ke Google Drive kita gitu ya. Itu secara akan rapih masuk ke dalam folder-folder di Google Drive kita. Jadi akan ada folder Google Classroom, ada nama kelas kita, kemudian file-file yang kita upload, kita otomatis langsung ada di folder tersebut gitu ya. Nah, kalau sudah terupload, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, itu akan muncul PowerPoint-nya sudah masuk ke Google Classroom kita. Jangan lupa kalau sudah upload itu kita klik juga posting. Jadi kalau kita tidak klik maka PowerPoint-nya tidak akan muncul gitu ya. Jadi kita klik posting. Nah, itu akan langsung muncul materi pembuatan video, kemudian di bawahnya ada file PowerPoint-nya gitu ya. Itu bagaimana caranya mengupload via file. Contohnya PowerPoint. Nah, sekarang kita akan misal kita upload lagi CV guru kelas misalnya, kita tambahkan file PDF kali ini. Kita klik lagi file, kemudian kita cari, pilih file dari perangkat.
Selanjutnya, kita pilih file PDF yang akan kita masukkan. Misal ini adalah salah satu CV ya. Nah, kita klik. Kembali kita klik upload. Kemudian menunggu sampai dia terupload seluruhnya. Jadi untuk yang bisa diupload itu bisa bentuk Word, Excel, PDF, PowerPoint, video juga bisa, musik juga bisa. Jadi hampir semua jenis file itu bisa diupload di Google Classroom. Jadi enaknya adalah kita bisa berbagi materi, sumber belajar atau bahan, project dan lain sebagainya. Itu kita bisa upload di Google Classroom dan itu nanti akan bisa diakses oleh peserta dan juga guru nantinya ya. Dan jangan khawatir, semua file yang masuk ke Google Classroom itu akan langsung terorganisir dan disimpan di Google Drive kita. Nah, akun Google Drive-nya adalah akun yang sama dengan Google Classroom kita. Jangan lupa kalau sudah muncul seperti ini kita klik posting ya. Nah, kita tunggu. Nah, itu baik. Itulah bagaimana caranya membuat materi, memposting materi dari file PC atau laptop yang kita punya, gitu ya. Jadi kalau kita punya materi, kita bisa di Google Classroom ini mengupload file dari PC atau laptop yang kita punya. Baik, itu saja untuk materi kelas kita hari ini. Next, kita bertemu di kelas yang selanjutnya.